Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Wijaya Pangestu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Radintan Lampung, program studi Hukum Tata Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cabang ketiga dari filsafat, yaitu aksiologi. Yang mana kemarin saya sudah menjelaskan cabang pertama dan kedua, yaitu epistemologi dan ontologi. Oke. Yang pertama saya akan bahas yaitu mengenai pengertian dari aksiologi. Aksiologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu aksios dan logos. Yang mana aksios sendiri berarti nilai, sedangkan logos berarti ilmu atau kajian. Nah, dapat disimpulkan secara sederhana bahwasanya aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia. Nah, aksiologi sendiri itu berfokus pada pemahaman tentang apa yang dianggap bernilai dalam kehidupan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut terbentuk dan diterima oleh masyarakat. Nah, aksiologi dapat dibedakan menjadi tiga cabang utama, yaitu epistemologi, etika, dan estetika. Masing-masing cabang ini memiliki objek kajian yang berbeda, namun saling berhubungan satu sama lain. Epistemologi berhubungan dengan nilai dalam pengetahuan dan kebenaran, etika dengan nilai moral dan perbuatan manusia, serta estetika dengan nilai keindahan dan seni. Sebagai cabang filsafat, aksiologi juga berfungsi untuk mengkritisi serta memberikan dasar teoritis bagi konsep-konsep nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, aksiologi juga seringkali digunakan untuk menjelaskan berbagai perbedaan pandangan antara individu dan kelompok yang memandang suatu hal sebagai hak, sebagai baik, benar, atau indah. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai cabang dari aksiologi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, aksiologi memiliki tiga cabang. Nah, aksiologi sendiri itu menjadi beberapa cabang utama yang memiliki fokus kajian masing-masing. Meskipun demikian, ketiga cabang ini saling terkait dan membentuk rangka pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu epistemologi. Nah, epistemologi adalah cabang aksiologi yang berfokus pada nilai dalam pengetahuan dan kebenaran. Nah, epistemologi menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah, bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan, apakah kita bisa mengetahui kebenaran dengan pasti. Nah, epistemologi itu mengkaji aspek-aspek seperti keabsahan pengetahuan, metode ilmiah, serta balasan-balasan pengetahuan manusia. Nah, epistemologi ini menganggap bahwa tidak semua informasi atau keyakinan bisa dianggap sebagai pengetahuan yang sah. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kriteria tertentu untuk menilai mana yang termasuk pengetahuan dan mana yang tidak. Nah, dalam konteks aksiologi, epistemologi berfungsi untuk memberikan nilai pada apa yang dianggap benar atau dapat dibuktikan secara objektif. Lalu yang kedua ada etika. Nah, etika itu adalah cabang aksiologi yang membahas tentang nilai moral dan tindakan yang benar atau salah. Nah, etika tidak hanya berbicara tentang aturan atau hukum yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai moral diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Etika mempertanyakan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam situasi tertentu, serta apa yang menjadi dasar pengambilan keputusan moral. Ada banyak teori etika yang mencoba menjelaskan apa yang membuat sesuatu tindakan baik atau buruk, seperti etika deontologi yang menekankan kewajiban moral, yang mengutamakan hasil atau manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin manusia, serta etika kebijakan yang menekankan pada karakter dan kebijakan individu. Lalu yang ketiga ada estetika. Estetika sendiri itu adalah cabang aksiologi yang berfokus pada nilai keindahan. Nah, estetika tidak hanya membahas tentang seni, tetapi membahas juga bagaimana manusia merasakan dan menilai keindahan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti alam, musik, arsitektur, dan karya seni. Estetika bertanya tentang apa yang membuat sesuatu itu indah, atau mengapa seseorang dapat merasakan keindahan dalam karya seni atau alam. Nah, nilai estetika seringkali bersifat subjektif
karena setiap individu bisa memiliki pengalaman estetis yang berbeda-beda. Namun meskipun demikian, estetika juga berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis tentang bagaimana keindahan dapat diidentifikasi dan dihargai eksistensi, bergantung pada Tuhan sebagai penyebab utama. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas mengenai aliran-aliran dalam aksiologi. Nah, aksiologi itu adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun aliran-aliran dalam aksiologi, yaitu yang pertama ada aliran objektif, yang mana aliran ini merupakan aliran naturalisme. Nah, nilai-nilai yang ada di masyarakat ditentukan oleh alam dan kodrat manusia. Lalu yang kedua ada aliran realisme, yang mana nilai-nilai yang ada di masyarakat ditentukan oleh realitas yang ada dan dapat dilihat secara jelas. Lalu yang kedua ada aliran subjektif. Nah, aliran subjektif yaitu yang pertama ada aliran relativisme, yang mana nilai-nilai yang ada di masyarakat relatif dan dapat dibeda-bedakan tergantung pada individu dan budaya. Lalu yang kedua ada aliran subjektivisme, yang mana nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ditentukan oleh perspektif dan pendapat individu. Lalu yang ketiga ada aliran gabungan, yang mana yang pertama ada aliran idealisme, yang mana nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat ditentukan oleh ide-ide dan konsep-konsep yang ada di dalam pikiran manusia. Lalu yang kedua ada aliran pragmatisme, yang mana nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu ditentukan oleh manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh oleh nilai-nilai tersebut. Lalu yang keempat ada aliran lainnya, yaitu yang pertama ada aliran humanisme, yang mana nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu ditentukan oleh manfaat, martabat dan harga diri manusia. Lalu yang kedua ada aliran eksistensiisme, yang mana nilai-nilai yang ada di masyarakat ditentukan oleh kebebasan dan tanggung jawab individu. Nah, lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai aksiologi dalam perspektif filsafat. Nah, aksiologi memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan filsafat karena pemahaman tentang nilai-nilai adalah dasar bagi pengambilan keputusan moral dan intelektual. Nah, filsuf seperti Immanuel Kant, John Stuart Mill, dan Friedrich Nietzsche memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran aksiologi, khususnya dalam bidang etika dan estetika. Nah, Kant mengembangkan konsep etika deontologinya yang berfokus pada kewajiban moral yang bersifat universal. Nah, menurut Kant, tindakan yang benar tidak bergantung pada hasilnya, tetapi pada apakah tindakan itu sesuai dengan prinsip moral yang dapat diterima secara universal. Di sisi lain, John Stuart Mill dalam teori utilitarianismenya berargumen bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin manusia. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan aksiologi, nilai-nilai moral dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Sementara itu, estetika dalam filsafat juga berkembang dengan berbagai teori mengenai apa yang membuat sesuatu itu indah dan bagaimana manusia mengalami dan menghargai keindahan. Teori-teori ini tidak hanya mencakup seni, tetapi juga pemahaman kita terhadap keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada aksiologi dalam perspektif kehidupan sehari-hari. Aksiologi memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, meskipun sering kali kita tidak menyadarinya. Nilai-nilai yang kita anut mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain, membuat keputusan, dan membentuk budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks etika, misalnya kita seringkali dihadapkan pada dilema moral yang memerlukan pertimbangan mengenai tindakan mana yang lebih baik untuk dilakukan. Ini bisa berkaitan dengan keputusan sehari-hari, seperti apakah kita harus membantu seseorang yang membutuhkan atau memilih untuk mengabaikan mereka. Nah, nilai estetika juga sangat mempengaruhi cara kita menikmati dan menghargai karya seni, musik, atau bahkan pemandangan alam. Konsep keindahan ini bisa sangat bervariasi antara individu, tetapi memiliki pengaruh besar dalam membentuk budaya seni dan kreativitas di masyarakat. Selain itu, dalam hubungan sosial, aksiologi membantu kita menentukan nilai-nilai yang dianggap penting, seperti kejujuran, keadilan, dan saling menghormati.
Nah, nilai-nilai ini mendasari perilaku kita dalam berbagai situasi, baik dalam kehidupan pribadi, profesional, maupun sosial. Lalu selanjutnya, aksiologi dalam perspektif pendidikan. Nah, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral siswa. Nah, aksiologi dalam pendidikan berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai tersebut ditanamkan melalui kurikulum dan pengalaman belajar. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan sikap, nilai dan karakter yang baik. Nah, penerapan aksiologi dalam pendidikan membantu siswa untuk memahami pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Di samping itu, pendidikan juga berperan dalam menanamkan apresiasi terhadap seni dan budaya yang merupakan bagian dari estetika. Dengan demikian, aksiologi berkontribusi dalam menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan kemampuan untuk menghargai keindahan dan kehidupan. Jadi kesimpulannya adalah aksiologi itu merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia. Melalui kajian aksiologi, kita dapat memahami bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk pandangan dunia kita, baik dalam hal moralitas, estetika, maupun pengetahuan. Aksiologi berperan penting dalam membentuk karakter individu dan membimbing perilaku sosial, serta memberikan pedoman dan pendidikan untuk menciptakan generasi yang beretika dan menghargai keindahan. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai aksiologi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.